Ustaz, Ana ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan bagaimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz. Masya Allah, produktif sekali suaminya. Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti, dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti karena dia kan kita dianjurkan supaya menyusui selama 2 tahun Ustaz. Iya. Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz? Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim. Ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karenanya saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dan dia dibantu oleh banyak jin, dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua, dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua nggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena nggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga, oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi orang yang sudah tua, atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui bayar fidyah, ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah. Perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini
sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung. Ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, entah suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang sharih, yang menunjukkan bahwasanya dia tidaklah menyelisih kias yang sharih tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tetapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdal dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan membayar setengah sa' untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kg beras, ya, untuk satu hari 1,3 kg atau 1,5 kg beras, atau dengan memberi makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung. Paham insyaallah Bang Dung? Paham. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.